Bumi. Literally. Part Aku langsung 16. menuju kelasku. Kelas X9, tiba di kursiku, aku memasukkan tas ke laci meja, sekolah masih lengang, di kelas tidak ada. Siapa-siapa, tidak ada yang bisa kulakukan, kecuali melamun menunggu. Baiklah, aku mengeluarkan novel tebal yang sudah seminggu. Tidak tamat-tamat ku baca pengarang yang satu ini. Novelnya semakin tebal saja. Menguras uang jatah bulanan dari mama. Aku teringat lagi percakapan tadi malam. Aku tidak mau patuh. Pada sosok tinggi kurus dalam cermin itu, aku belum tahu dia berniat baik atau buruk, tapi kalimat-kalimatnya membuatku penasaran. Apakah aku memang bisa menghilangkan novel tebal ini juga benda-benda lain? Aku menatap konsentrasi novel tebal beberapa detik. Menghela. Napas, mengarahkan telunjukku, bergumam pelan menyuruhnya. Menghilang, sedetik. Aku mengembuskan napas, sama seperti tadi. Malam, novel itu tetap teronggok bisu di atas meja, sekali lagi aku mengulanginya, lebih berkonsentrasi. Tetap saja, jangankan hilang seluruhnya, hilang semili pun tidak. Aku melempar tatapan keluar jendela kelas, lengang hanya suara petugas kebersihan yang sedang menyapu lapangan dari dedaunan kering. Aku berkali-kali mencoba memperbaiki posisi duduk kalau sampai ada yang mengintip, pasti akan aneh melihatku sibuk menunjuk-nunjuk buku tebal. Teman-teman mulai berdatangan, menyapa, aku mengangguk. Tersenyum tipis, memasukkan kembali novel ke dalam tas. Setengah jam berlalu. Sekolah ramai oleh dengung suara. Beberapa teman duduk di dalam kelas dan berdiri di lorong. Anak-anak cowok bermain basket atau bola kaki. Lapangan basah, mereka tidak peduli, bahkan lebih seru, lebih ramai tertawa. Halo, Ra, Seli menyapaku. Halo, Sel, aku balas menyapa. Kamu datang pagi lagi, ya? Aku mengangguk. Aku menghitung dalam hati, 1, 2, 3, dan persis di hitungan ke-7, Seli yang menatapku sambil memasukkan tas ke laci meja berseru, Ra, jerawatmu yang besar itu sudah hilang. Aku tertawa. Benar kan? Tidak akan lebih dari 10 hitungan. Beneran hilang? Ra, kok bisa sih? Saking tertariknya. Seli bahkan memegang jidatku, melotot, memeriksa. Untung saja tidak ada kaca pembesar yang boleh jadi akan dipakai Seli. Wah, beneran hilang, bersih tanpa bekas. Diobatin pakai apa sih? Aku tidak menjawab, menyeringain pakai apa sih? Ra, ayo, jangan rahasia-rahasiaan. Pasti obatnya manjur sekali. Semalaman langsung mulus. Sali penasaran. Memegang lenganku, membujuk. Ini ngalahin treatment wajah artis-artis Korea loh. Ra, cer. Nggak diapa-apain. Aku menggeleng. Nggak mungkin, bukan Seli kalau mudah percaya. Beneran nggak diapa-apain? Aku hanya tunjuk jerawatnya. Bilang hilanglah, ya hilang beneran. Demi mendengar kebiasaan Seli yang mulai menyebut-nyebut drama favorit Koreanya. Dan setengah jam terakhir, bosan menatap novel tebal di atas meja. Yang tidak kunjung berhasil kuhilangkan, aku jadi menjawab iseng. Jangan bergurau. Rang. Seli melotot memangnya aku anak kecil bisa dibohongi. Begitu maksud ekspresi wajahnya. Aku tertawa. Beneran memang begitu, kusuruh hilang. Setidaknya itu manjur. Seli masih melotot setengah menit. Lantas wajahnya berubah menyerah. Malas bertanya lagi, temani aku ke kantin yuk, cari camilan. Aku mengangguk, bosan di kelas terus. Kami bergegas keluar kelas. Menuruni anak tangga. Bel masuk tidak lama lagi. Sayangnya, Seli bertabrakan dengan seseorang yang sebaliknya hendak naik. Lihat-lihat dong. Orang itu berseru ketus. Alay tanda tanya. Seli mencoba tersenyum, setengah bingung.
Wajah Sally seolah mengatakan, "Bukankah kamu baru kemarin belajar bareng bersamaku? Terlihat rapi dan menyenangkan. Tapi kenapa pagi ini kembali terlihat acak-acakan? Dan tantrum seperti balita gara-gara senggolan kecil. Makanya, kalau jalan, mata tuh jangan ditaruh di pantat." Ali melotot menjawab sapaan Sally. Lantas berlalu, dia terlihat buru-buru menaiki anak tangga. "Bukankah?" Sally menatap punggung Ali. Menoleh, menatapku tidak mengerti. "Makanya, jangan tertipu penampilan, jelas-jelas anak itu biangkerok." "Apanya yang guyon, sekali biangkerok, suka bertengkar. Itulah sifat aslinya." Aku mengangkat bahu, tertawa. Aku berjalan lebih dulu, menarik tangan Sally, sebentar lagi bel. "Tapi kemarin kan?" Sally mengejajari langkahku. "Kemarin apa?" Tampilannya kemarin itu menipu. Karena dia lagi ada maunya aku nyengir. "Ada maunya? Memang apa maunya Ali?" Sally bingung. "Mana ku tahu?" Aku mengangkat bahu. "Ali menyelidiki rumahmu ya?" "Ra, ini jadi aneh. Kemarin Miss Kriting juga datang ke rumahmu. Ada apa sih, Ra?" Aku menelan ludah, bergegas mengalihkan percakapan. Menatap kasihan Sally. "Entahlah, aku tidak tahu." "Nah, yang aku tahu persis, kamu apa sekali, Sal." "Apa sapanya?" "Barusan Ali bilang, matamu jangan ditaruh di pantat, kan?" Sally melotot sebal. Aku tertawa. Setidaknya hingga hampir pulang sekolah, aku dan Sally tidak bermasalah dengan Ali. Anak lelaki itu masih sering mengamatiku dari bangkunya, tapi tidak tertarik memperhatikan jidatku yang sudah bersih dari jerawat. Sepertinya anak cowok selalu begitu, tidak peduli dengan hal baik dari anak cewek. Sukanya memperhatikan yang buruknya saja. Pelajaran terakhir adalah bahasa Inggris. Imdir Tio menyuruh kami mengeluarkan kertas ulangan. Aku mengangguk riang. Aku menyukai pelajaran bahasa. Tidak masalah, walaupun ulangan mendadak. Mister Tio membagikan soal, 40 soal isian. Sally di sebelahku mengeluarkan puh pelan, mengeluh. Aku tertawa dalam hati, padahal Sally selalu mengaku fans berat Mr. Tio. Ternyata itu tidak cukup untuk membuatnya menyukai ulangan mendadak ini. Yang jadi masalah adalah ketika bel pulang tinggal 15 menit lagi. Imdir Tio mengingatkan, "Selesai, tidak selesai, kumpulkan jawaban kalian saat bel." Aku meringis, tinta bolpoinku habis. Aku bergegas mengambil bolpoin cadangan di dalam tas. Ada 2 bolpoin yang ku keluarkan. Aku sedikit bingung kan, Pak? Ada bolpoin berwarna biru. Bukankah aku tidak pernah punya bolpoin seperti ini? Mungkin bolpoin Papa yang TDK sengaja kutemukan di mobil atau ruang tamu. Tapi Teddy ke apalah, yang penting bisa buat menulis. Aku memutuskan menggunakannya. Tapi tidak bisa, tintanya TDK keluar. Aku menggerutu. Kenapa aku menyimpan bolpoin ini di dalam tas? Kalau tintanya habis, aku hendak menukarnya dengan bolpoin cadangan yang lain. Tapi gerakanku terhenti. Ada yang aneh dengan bolpoin biru ini. Aku memperhatikan lebih detail. Menyelidik. Bolpoin ini terlalu berat dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Aku perlahan membuka bolpoin itu. Yang keluar bukan batang isi bolpoin seperti lazimnya, tapi benda kecil. Berkelotak pelan menimpa meja. Aku bergumam pelan. Benda apa ini? Bentuknya mungil, ada kabel-kabel kecil. Sally di sebelahku bereksasasti menyuruhku diam. Dia sudah pusing dengan soal ulangan. Merasa terganggu pula dengan kesibukanku. Aku balas bereksasasti menyuruh Sally diam. Istire sama tingkurong. Ira tanda tanya. Imdir Tio menoleh ke mejaku. Nothing's wrong, siring me penjamat. Aku buru-buru menjawab, menelan ludah. Imdir Tio memastikan sejenak, kembali menatap ke arah lain.
Aku mengamati benda itu lamat-lamat. Ini apa? Buat apa? Kenapa? Benda berkabel ini ada di dalam bolpoin biru yang rusak. Setengah menit, aku teringat cerita Sally tentang Ali yang suka sekali membuat peralatan canggih, meledakan laboratorium. Aku berseru dalam hati. Aku tahu benda ini, setidaknya aku bisa menebak benda ini untuk apa. Dasar Ali. Tentu saja dia tahu aku kehilangan si hitam. Dia tahu aku dan Sally mengerjakan PR kemarin sore, karena genius amatiran itu menyelundupkan bolpoin berisi alat penyadap ke dalam tasku. Dia pasti melakukannya beberapa hari lalu. Setelah penasaran dengan kejadian, aku dihukum miscreating. Menunggu di lorong kelas. Ternyata itu tidak spesial aku pikir. Dia tahu dari manalah. Dengan cara lebih canggih atau misterius, ternyata hanya karena bolpoin biru ini. Aku tersenyum lebar. Teringat sesuatu, setidaknya tadi malam. Tasku tertinggal di ruang televisi, jadi dia tidak bisa menguping percakapanku di kamar dengan sosok dalam cermin, tapi senyumku segera terlipat. Jangan-jangan kemarin sore dia ke rumah berpakaian rapi, menipu Mama dan Sally untuk menyelundupkan alat pengintai. Aku menyibak poni di dahi. Nanti setiba di rumah, aku akan periksa setiap pojok ruangan. Awas saja, tidak akan kubiarkan lagi bel pulang berbunyi nyaring, memutus pikiranku. Collect your answer sheet now. Imir, Theo berseru tegas. Aku mengeluh. Menyesal telah menghabiskan waktu berhargaku untuk bolpoin biru rusak. Aku bergegas menyelesaikan soal yang tersisa. Teman-teman sekelas lainnya juga ikut bergegas, terutama Sally. Dia terlihat panik, menulis secepat tangannya bisa, sudah seperti cabai keriting bentuk tulisannya. Come on, time is up, students. Lanjut Pak 17.